Apa yang membuat kita dalam hidup ini paling takut? Ketakutan itu membuat kita jadi menutup diri, tidak datang sembahyang, marah. Ketika kita dalam hidup ini tidak setia, tidak jujur, sudah mendua hati, itu membuat kita menjadi takut, takut ketahuan, takut dimarah orang, takut tidak berhasil. Sumpah janji yang diucapkan oleh seseorang itu membutuhkan yang namanya kesetiaan dan keteguhan hati. Sehingga apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan, kita selalu ingat janji dalam iman Kristen. Entah itu anak-anak dibaptis, disidi, pendetanya tanya, apakah jawabannya? Kita menjawab, ya, saya mengaku dan berjanji sampai pernikahan. Jadi ini membutuhkan satu komitmen. Begitu juga ketika menjadi majelis jemaat. Perjanjian di hadapan Allah. Namun perjalanan hidup ini tidak gampang. Seperti ujian dari majelis tadi. Tengah-tengah dunia penuh dengan tawaran, kita kadang bisa jatuh. Kita butuh pertolongan Tuhan untuk pegang tangan kita. Karena tawaran itu sangat gampang, sangat menjamin kita untuk keluar dari masalah, sangat membuat kita menikmati dengan keinginan dari kita. Itu yang terjadi ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah yang telah berkomitmen untuk setia menjaga hidup kita, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Namun dalam kehidupan perjalanan ini tidak mudah. Ada banyak tawaran. Dan kita bisa saja melupakan janji dan tidak setia lagi. Dan ini membuat mungkin kita senang takut, sembunyi, tapi orang lain menjadi korban. Janji Allah kepada umatnya Israel dengan tema kita di minggu ini, sampai masa tuamu aku tetap diam. Sampai masa tuamu aku tetap diam. Ini janji Tuhan. Apa alasan Allah kepada umatnya dengan satu perjanjian ini? Sampai masa tuamu aku tetap diam. Yang pertama, jangan menduakan Tuhan Allah. Sebab ketika kita menduakan Tuhan Allah dalam hidup, mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kita. Jangan menduakan Tuhan dalam hidup. Kalau ada Tuhan yang lain, berarti itu namanya gula. Jadi kita ini anak-anak yang telah diselamatkan, anak-anak Allah. Tapi kalau ada yang lain, namanya dia. Jangan menduakan Allah. Umat Israel dalam pembacaan ini, mereka ketika hidup di Babel, tempat pembuangan, minggu lalu kita sudah baca di sana Yeremia, orang sudah hidup menyembah Yeremia dan Yesaya. Mereka hidup dan Yesaya hidup pada masa pembuangan. Dan pembacaan ini ayat 1 dikatakan di sana bahwa dewa Bel sudah ditundukkan. Ini para dewa Bel tidak berdaya. Babel ya, dewa Nebo. Ini Nebo nama-nama dari raja-raja, penguasa, Nebukadnezar dan yang lain. Karena mereka menganggap diri mereka itu Allah. Sehingga di sini dikatakan bahwa dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patung sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, tidak dapat menyelamatkan bebannya dan seterusnya.
Bapak Ibu dan Saudara, apa kehebatan dari dewa-dewa itu sehingga mau dibandingkan dengan Allah, sehingga kita mau menuangkan Allah dan ada Allah yang lain. Dan inilah yang terjadi ketika masa umat Israel ada di pembuangan. Mereka mendapat tawaran-tawaran. Satu contoh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka, Daniel dan teman-temannya, mereka harusnya sebagai anak-anak berhikmat, raja memelihara mereka seperti di asrama begitu supaya mereka nanti menjadi pembantu-pembantu raja, orang-orang pintar. Dan kalau kita baca di Daniel itu, Daniel 1, mereka disuruh untuk harus makan daging dan minum susu supaya sehat. Tapi Daniel dan teman-teman bilang tidak. Kami tidak mau makan. Ini bukan masalah kesehatan seperti hari ini, 4 sehat 5 sempurna. Tapi karena daging-daging itu sebelum mereka makan itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa, sehingga mereka bilang kami cukup makan sayur dan minum air saja. Kepintaran mereka, hikmat mereka 10 kali lipat kalau kita baca di Daniel 1. Sehingga mereka tidak mau sujud menyembah kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara, kehidupan umat Israel di masa pembuangan ketika mereka ada dalam penindasan, penderitaan, ya untuk dapat selamat, untuk dapat jaminan, mereka harus mengikuti kekuatan-kekuatan yang menyembah kepada Allah lain. Bagaimana mempertahankan iman dalam keadaan seperti itu? Dan dalam pembacaan ini kita lihat bahwa karena dosa umat Israel dibuang ke Babel sebagai orang pembuangan di sana. Itu karena dosa. Dan Tuhan membiarkan mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka selama mereka harus belajar dari penderitaan itu. Dan Tuhan memakai Kores, Raja Persia, untuk datang menyerang Babel. Dan di sini dikatakan di ayat pasal 40 bagaimana dewa-dewa yang tadinya mereka sembah sebagai raja, sebagai kekuatan mereka itu tidak berdaya, supaya mereka melihat siapa Allah yang memakai Kores untuk menyelamatkan mereka. Allah yang buruk dalam sejarah dunia ini, Allah yang menyelamatkan mereka. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana mereka percaya kepada patung-patung? Patung itu kan seperti manusia, punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya tangan tapi tidak bisa bergerak untuk melakukan sesuatu, malah dibuat dari emas dan perak dan dijadikan sedemikian rupa dan ditaruh di satu tempat dan disembah. Ketika peperangan, ya patung-patung itu dipikul, sehingga terheran-heran baik Nabi Yeremia, tapi juga Daniel dan Yesaya, bagaimana mereka bisa percaya kepada patung. Nah, ada anak-anak sekolah minggu di sini, mau kita mencerita. Abraham waktu dia kecil, ini Abraham yang kita. Dia punya nama Abraham sesudah dia menjadi bapak orang percaya. Abraham waktu dia masih kecil, mereka tinggal di Mesopotamia. Di sana Mesopotamia itu daerah yang penuh dengan sungai-sungai, banyak sungai-sungai. Tapi peradaban di situ raja-raja mereka menyembah kepada dewa-dewa. Lalu bapaknya Abraham ini, bapak Tera juga mereka punya usaha yang bikin patung. Jadi bapak Tera ini punya patung yang banyak. Dia bilang sama Abraham, Abraham itu anak yang dengan pengarang. Dia bilang, Abraham, besok pagi seperti biasa kau ingat bangun pagi kau pergi jual patung di rumah. Lalu Abraham pagi-pagi sekali dia hati tidak nyaman kalau dia melakukan saja. Dia ambil gendong patung dua orang itu dan dia pergi ke sungai. Dia tunggu-tunggu tidak ada perahu yang datang untuk angkat dia ke sebelah ojek air untuk dia menjual patung. Dia lihat patung-patung membuka. Dia kecewa sekali. Dia bilang, kenapa orang-orang dalam negeri ini semua percaya kepada patung-patung?
yang terjadi pagi semua hanyut. Dia pulang sampai ke rumah bapaknya Tera. Bapak Tera bilang, Abraham pulang cepat sekali, sulaku. Dia bilang, sulaku apa? Itu tadi tunggu ke putra, hujan datang terus mana patung? Saya suruh dong berenang, suruh dong berenang. Terus saya lempar ke air. Bapak tahu itu bisa berenang, saya suruh berenang, dia saya berenang. Ya Abraham itu patung, dia tidak bisa berenang. Lalu dia bilang, kenapa bapak lagi percaya sama bapakku? Bapaknya marah, hari ini kau bikin talang rugi. Kau dapat serap, kau tinggal dalam toko itu jahit, kalau patung dua lah kau dengar. Sudah Abraham dapat serap, dia tinggal dalam patung. Dari jam 7, jam 9 sampai jam 8, jam 9 ada yang datang. Selamat pagi, selamat pagi. Ada tante yang datang. Oh selamat pagi, Abraham buka pintu. Halo tante, tante bawa kue besar sekali, kue gede. Lalu Abraham bilang, terima kasih tante, tante panggil saya. Tante tahu tadi saya dapat makan, saya dapat serap, nggak dapat makan. Tante bilang, kok sudah bicara. Saya bilang kasih untuk ini saya kasih untuk pakai di sana. Lalu tante berkata di waktu besar itu kue kayak biasa. Itu kayak pernah beli kue begitu. Lalu Abraham dia perhatikan waktu besar itu kita makan kue. Dia pegang itu kue, dia bilang makan. Terlalu bisa makan tuh. Dia tahu itu kue di bawah dia ambil kayu. Dia pukul semua patung-patung dalam. Pokoknya patung semua jatuh. Dia pukul sambil menangis karena dia benci kenapa orang percaya pada patung tidak bisa makan. Dan dia yang makan. Lalu Bapak Tera teriak, Abraham itu kenapa ribut-ribut? Dibilang, ini Bapak, patung juga bukan mas kue yang tante bawa. Jadi bagaimana Abraham tidak punya Alkitab seperti kita. Tapi di Kejadian pasal 12 Allah telah berbicara dari negerimu, dari saksi saudaramu. Karena dia percaya, sehingga dia menjadi orang percaya. Dia mempertahankan imannya. Kita bisa beribadah Abraham menyatakan dan saya juga salah seorang. Bapak Ibu dan Saudara, sehingga bagaimana kita mempercayai patung-patung itu yang tidak bisa apa-apa. Ketika peperangan dia tidak bisa berperang, tapi mereka datang menyembah dia. Ketika mereka diserang, patung-patung yang dipikul. Sehingga ayat 3 dibilang, dengar itu, lihat itu apa yang terjadi kalau kalian menyembah kepada patung-patung. Aku beda. Ayat 4 di situ dia bilang apa? Dari pembacaan ini. Sampai masa tuamu, aku tetap tinggal. Dan sampai masa putih rambutmu, aku melindungi. Ini Allah yang kita sembah. Allah yang punya tangan, Allah yang punya hati, Allah yang melihat, Allah yang menggendong kita, bukan kita menggendong seperti gendong patung. Dan dia bilang di ayat yang keempat, aku telah melakukannya dan mau menampung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa. Siapa Allah yang kita sembah? Sehingga jangan kita melupakan Allah dalam kehidupan kita. Hanya Allah saja yang kita sembah. Bapak Ibu dan Saudara, dalam kehidupan ini, kalau dalam kehidupan kita ada 02, iya, pasti kita tidak kenal. Karena fokus kita, perhatian kita, energi kita, bahkan semuanya kita tidak kenal jalan hidup. Dalam kerja juga kalau kita tidak sesuai dengan keputusan dan tugas kita santai-santai juga waktu dan seterusnya, kita akan merasa semuanya tidak benar. Dalam kejujuran dan kita tidak jujur juga, kita akan merasa batin kita hidup kita tidak benar. Begitu juga terhadap Allah. Jangan kita menduakan Allah dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Allah yang besar
sama seperti Allah yang kita sembah. Sehingga dia katakan, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu. Sudah dengar itu? Dari kita lahir ayat 3, sejak kita di kandungan, dia sudah gendong kita, dia sudah pikul kita. Sampai hari ini. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Jadi jangan kita menduakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala hal. Prinsip iman kita, jaga hati kita. Kalau hati kita sudah ada yang lain, maka kita tidak akan setia. Kita ada dalam ketakutan, kecemasan, bahkan kita ada dalam bencana dan sakit. Hal yang kedua, kesetiaan Allah tidak dapat dibandingkan dengan apapun dalam dunia ini. Saudara bisa lihat bagaimana Allah menjaga kita, keluarga kita, rumah tangga kita, kehidupan kita. Israel seperti itu. Mereka ini bangsa yang tidak tentu, selalu saja mengecewakan hati Tuhan. Tapi Allah ini luar biasa. Dia katakan, sampai putih rambutmu, aku tetap diam. Walaupun mereka tidak setia, tapi Allah tetap setia. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan tidak hanya menciptakan kita dan membiarkan kita, tapi Dia menggendong kita. Dia mempertahankan kita, Dia membelah kita dapat menyelamatkan kita. Inilah perbedaan dewa-dewa yang kita anggap lebih hari ini. Karena ya Tuhan kan tidak ada, kita tidak ada Tuhan. Tuhan itu yang kita berdoa, kita sakit, kalau kita ada masalah, jadi kita menjadikan Tuhan seperti angin saja. Kalau pakai baru pakai. Tuhan kita jadikan Tuhan sebagai Tuhan yang hidup. Dia harus hidup dalam kehidupan kita. Jangan kita jadikan dewa-dewa sebagai Tuhan pada dia. Dia bilang, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, dan mau memikul, dan mau menyelamatkan kamu sampai putih rambut. Tuhan masih gendong. Lalu kalau gendong anak itu sampai beberapa tahun, 2 tahun saja, iya toh? Sama mau gendong sampai putih rambut. Tapi Tuhan bilang, sampai putih rambut aku menggendong. Jadi ingatannya, jangan sembarangan, Tuhan akan gendong. Bapak Ibu dan Saudara, inilah Tuhan yang kita sembah. Tuhan mengasihi kita. Dia tidak melihat siapa itu. Siapa itu Tuhan hari ini? Menjadi pertanyaan bagi kita semua hari ini. Siapa itu Tuhan? Kok saya marah, jalan tidak benar, hidup tidak benar? Dia adalah bukan karena orang Israel dari pembacaan, bukan karena Israel, tapi dia bilang karena aku Tuhan. Jadi dia tetap membela keluarga dirinya. Dia itu Tuhan, sehingga dia mau menyelamatkan. Bapak Ibu dan Saudara, yang luar biasa dengan dalam hidup kita. Aku tetap dia, suatu pernyataan Allah yang bagi kita semua kasih Allah itu sangat luar biasa. Mari kita dengar bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita. Sangat banyak, sangat hebat, sangat luar biasa. Allah yang sama hari kemarin, hari ini dan di depan kita tidak tahu. Tapi kasih Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Sehingga Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak sama dengan dewa-dewa. Karena cintanya, karena kasihnya, kita bisa mengharapkan orang lain untuk menolong kita. Karena ya kita mencintai dia. Tapi kalau dia sudah ada yang lain, kita akan sakit hati. Itu karena hubungan kasih sayang. Tapi kita juga dalam persaudaraan, kita akan marah dan benci. Kasih kita akan menjadi sumpah. Iya, kita tidak bisa bertahan. Kalau kita marah dan dendam, kita akan sumpah. Sampai juga nanti kita akan berdoa surga. Surga mana? Orang kalau sumpah itu tidak ada pintu surga, tidak ada pintu. Dia kalau sumpah kalau masuk ke surga, karena kerabat, karena teman bisnis, pakai ayat itu dari orang. Tapi Tuhan itu tidak, itu luar biasa. Kasih Tuhan itu dia sangat tetap ada. Kasih Allah pada kita tidak pernah berubah.
Bapak Ibu dan Saudara, Dia telah melakukannya, firman Tuhan. Yesaya bilang, Dia telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Luar biasa ini kalau kita menyebarkan, Tuhan bilang kita mau menanggung. Ya, kalau kita terima beasiswa pasti ada sesuatu. Ada Tuhan bilang saya menanggung. Luar biasa kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Kita dijadikan sebagai anak yang terus didekat, dijaga, dipelihara di dalam kehidupan kita ini. Dia menyelamatkan kita. Jadi dia tidak hanya menghidup kita, tapi dia pikul. Kalau pikul itu tanda bahwa itu saudara sekali, iya dong. Kalau itu pikul banget, masih ada tentang depan dia. Tapi kalau saudara pikul, kalau kita menyembah di dalam pikul, dia tidak akan melepaskan. Itu luar biasa. Allah yang bukan dewa, Allah yang hidup, Allah yang mau menghibur. Bahkan dia bilang, aku mau menyelamatkan kita. Itu kata-kata yang baik. Sebelum apa yang kita jalani hari ini, tapi dia telah menyelamatkan kita lewat kematian Kristus. Dia telah mengangkat kita. Yesus telah memikul dosa-dosa kita, dan dia berjalan sampai ke kayu salib. Dia telah memikul, dan dia telah menanggung semua kesalahan dan dosa kita, supaya kita selamat. Dan Yesus melakukan itu terus sampai hari ini. Dia mengasihi. Kesetiaan Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak ada batasnya dalam kehidupan kita. Sampai masa tuaku, Engkau tetap hidup. Kalau di dalam tema kita dikatakan, sampai masa tuamu, aku tetap hidup. Apakah kita dengan pembacaan ini hari ini di tanggal 16 ini kita memulai sama Tuhan itu sampai masa tuamu, sampai masa tuamu, Engkau tetap hidup. Ini pernyataan yang sebenarnya kita harus katakan, memberanikan diri untuk meninggalkan bahwa kita semua orang berdosa, kita telah melakukan kesalahan dan dosa. Tapi Tuhan dalam rahmat dan kasih-Nya, Dia masih bisa memberikan kita hidup, masih memberikan kita kekuatan, masih mengampuni. Apa yang mau kita bahas? Mungkin pernyataan iman kita yang kita katakan sampai masa tua, Engkau tetap hidup. Tidak ada orang lain lagi yang dapat menggeserkan iman. Percaya dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga nasihat ini menjadi nasihat bagi kita semua dalam merenungkan kasih Tuhan. Jangan kesenangan sesaat kita meninggalkan Allah. Jangan. Kita pasti senang kalau terhukum, pasti sembuh. Kalau kita minta apa saja dengan kekuatan lain, pasti kita. Dan hari ini dengan segala hal yang kita dapati, dapat mudah saja akses-akses yang ada di kehidupan kita, kedudukan kita, uang dan segala hal, kita dapat membuat kita senang. Itu tawaran-tawaran hari ini. Namun itu adalah dewa kesia-siaan. Dan disitulah iblis memakai kita untuk tidak lagi setia kepada Allah, untuk tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan. Dia memberikan kita kesempatan, kedudukan, kemewahan, keberhasilan, kesembuhan, tetapi tidak gratis. Apa yang disebut tidak gratis? Dia akan mengambil. Kita akan mengambil. Ketika kita hidup kita dalam perjalanan, mungkin tertutup, tapi itu akan berlaku. Karena barang yang terus kalau semuanya pasti kita tahu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita menaruh segala iman percaya kita kepada kesia-siaan dunia ini, itu tidak ada yang gratis. Kita harus bayar. Karena dia mencuri iman kita, dia mencuri waktu kita, dia mencuri segala hidup kita. Apa yang harus kita buat? Belajar dan percaya kepada Yesus. Yang Yesus berikan tidak sama seperti yang dia berikan. Yesus berikan itu adalah gratis anugerah.
keselamatan yang Allah berikan Tuhan Yesus berfirman, karena Dia mengasihi kita. Tidak perlu bayar. Dengan apa kita membalasnya? Hanya kita tetap percaya dan setia kepada, taat kepada firman dan melakukannya. Dialah Allah yang kita sembah. Pekerjaan keselamatan yang harus kita lakukan hari ini, karena Allah yang melindungi kita. Saudara pernah rasa dia ketika saudara ada orang yang melindungi kita, merasa ada orang yang mengikuti ketika kita tidak percaya. Dan Tuhan melakukan ini karena Dia tahu siapa Dia. Bapak Ibu dan Saudara, Allah dalam sejarah pembebasan orang Israel, secara politik orang mengharapkan supaya Yesus harus menjadi Mesias yang menyelamatkan umat Israel. Tapi tidak, Dia menyelamatkan dosa manusia. Pembacaan ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita tidak dibebaskan hanya secara intimidasi, kekerasan, tapi dosa yang paling penting harus kita bebaskan oleh Allah, supaya kita tidak tergantung pada keinginan hati kita. Semua peristiwa sejarah dalam dunia ini lewat kehidupan orang Israel menegur kita juga sebagai orang Papua yang ada di tanah Papua. Tuhan telah melakukan banyak hal di tanah ini, di bulan ini, bulan GKI, di mana Allah telah menyelamatkan kita 5 Februari dan 26 Oktober di bulan ini dari penyembahan berhala, dan kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tetapi dalam hari ini ada banyak korupsi di mana-mana. Orang memakai kekuatan untuk menekan dan menindas orang lain. Ada banyak ketidakadilan dan ketidakjujuran. Saudara, ketika kita menaruh iman kita kepada kuasa sejarah, maka kita akan bermalukan. Firman Tuhan, kalau kita baca di Yesaya 46 ayat 13, mau menyatakan bagaimana sejarah yang dilakukan oleh Allah bagi kita semua, bagi orang Israel dan kita semua, supaya kita dalam hidup ini belajar untuk setia kepada Allah, jangan menduakan Allah dalam hidup ini, supaya pemulihan itu terjadi. Kita perlu pemulihan, melihat kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semua orang yang berdosa, tapi Allah tidak menginginkan kita menduakan Dia dalam Tuhan. Kiranya Injil di tanah Papua, kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, jangan kita melakukan kejahatan, jangan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan kita jadikan ini sebagai kita berbesi. Kalau besi itu ibu-ibu tahu, bapak tidak tahu, nanti tanya. Sudah besar. Apapun yang kita lakukan, kita paling sayang Dia, kita paling percayakan Dia. Dia sudah yang paling bagus. Kadang itu membuat Tuhan menjadi menangis, karena anak-anak lebih memilih HP. Hari ini bisa ini tanpa HP, nggak bisa loh. Kita sudah menjadi mendewakan Dia. Hobi kita, status kita, pekerjaan, itu semua berkat Tuhan. Uang, tapi jangan kita jadikan ini sebagai sesuatu yang kita sembah. Kebanggaan dari apa yang kita peroleh hari ini, jangan menjadikan itu sebagai dewa dalam kehidupan kita. Karena Allah itu setia. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan di hari ini, hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita. Mari kita hidup sesuai dengan firman itu dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di ayat yang ke-15 dan 16 dari pembacaan ini, 12-13 dari ayat terakhir, keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak tertangguh lagi.
Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Ada apa di Sion? Kenapa Tuhan memberikan kelepasan di Sion? Karena di Sion ada persekutuan. Karena di Sion orang beribadah. Karena di Sion ada Tuhan yang taat dan takut kepada Tuhan. Gereja hari ini, peran kita sebagai Sion memberikan kelepasan. Kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan mengutus kita ke dalam bumi ini untuk melakukan pekerjaan yang besar yang menjadi pergumulan dunia hari ini. Gereja, saya dan saudara harus menyuarakan kebenaran, harus menegur, harus melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang dipakai Tuhan, yang dipilih Tuhan. Dia katakan dari Sion ada kelepasan. Kalau hari ini gereja tidak bicara, kalau hari ini anak-anak Tuhan tidak menyatakan kebenaran, maka dunia ini akan mengalami seperti di barat. Harus menyuarakan kebenaran itu dalam kehidupan kita, sebab kita diutus untuk menyelamatkan dunia ini. Kelepasan dan pekerjaan yang dilakukan Allah mulai dari Sion, Bapak Ibu dan Saudara, sehingga tidak ada lagi puasa-puasa lain. Ada banyak puasa dalam dunia ini, kejahatan, manipulasi iblis, semua yang kita lihat itu tidak baik dan benar. Iya, kita lihat beberapa pemimpin yang kerjanya tidak bagus, pemimpin yang kerjanya tidak bagus, tapi dari media memberitakan pekerjaan sangat bagus. Iblis akan memanipulasi segala hal dari yang secara iman kita lihat di dunia, dan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan yang tidak benar dan tidak benar. Mari kita menjadi orang-orang yang punya hati dan pikiran yang dipimpin oleh Roh Kudus, hikmat dari Tuhan, sehingga apa yang kita lihat, dewa-dewa itu dalam penyamatan terhadap sendiri. Jangan kita hidup seperti dewa itu, pemata tapi tidak bisa melihat, punya hati tapi tidak bergerak, punya mulut tapi tidak bisa bicara kebenaran. Karena kita berbicara dengan sesuatu yang tidak benar. Mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berani untuk menyelamatkan, mendukung semua keadaan di atas sana. Bapak Ibu dan Saudara, menjadi umat Allah hanya satu, hidup dekat dengan Tuhan, sehingga kita dapat mencari kebenaran. Di Sion ada kebenaran. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan. Allah memakai Kores dan Kores untuk menyelamatkan umat Israel dari pembuangan Babel. Allah memakai Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua. Dan hari ini Allah memakai gereja ini. Yesus memerintahkan kepada kita untuk kita harus memiliki hati yang peka, mata, tangan, dan suara yang keras untuk bicara kebenaran. Kalau tidak, kita akan mempermalukan Tuhan. Keadaan hari ini di Papua seperti ini. Ada banyak anak-anak Tuhan yang mempermalukan Tuhan. Karena kekuasaan dan anak-anak. Firman Tuhan di hari ini, umat Israel tidak hanya ketika mereka melakukan kejahatan dan dosa penyembahan berhala, bukan hanya dosa, tapi mereka mempermalukan siapa Allah yang mereka sembah. Hari ini kalau gereja, anak-anak Tuhan melakukan kejahatan dengan menyembah, dengan melakukan apa saja, saudara, kita tidak hanya melakukan dosa, hukuman atas diri kita, tapi kita mempermalukan Tuhan. Jangan kita mempermalukan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita semua. Biarlah komitmen kita seperti tema kita menjadi tema pribadi kita sampai masa tua. Yesus engkau adalah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.